Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Fisda Rindu Panjaitan. Pagi ini akan coba menjawab beberapa pertanyaan tentang minyak makan merah yang diinovasi oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu melalui via elektronik ke kita, dan kita akan coba memberi penjelasan, memberikan informasi sehingga nantinya minyak makan merah ini akan semakin dikenal dan kita semua semakin memahami produk ini sebenarnya seperti apa. Pertanyaan pertama itu dari Pak Muhwendi Harahap. Pertanyaannya adalah, apakah minyak merah ini pasar ekspornya sudah ada? Kalau pasar domestik dan ekspornya bagus, mungkin para petani sawit mandiri bisa membuat sendiri pabrik mini minyak merah ini dengan standar dari BPKS. Apakah sudah ada pasar ekspornya? Ada. Jadi di dunia sekarang yang memegang produksi untuk ekspor minyak makan merah ini adalah Malaysia. Jadi Malaysia itu ekspor terbesarnya itu adalah ke Cina. Jadi minyak makan merah ini di Cina itu digunakan untuk sumber provitamin A. Jadi digunakan di sana itu untuk kesehatan. Bahkan negara Cina itu bekerja sama dengan Malaysia untuk supply atau penyediaan minyak makan merah ini untuk peningkatan standar kesehatan yang ada di Cina. Selain itu, pasar dari minyak makan merah ini juga ke Afrika dan juga ke India. Jadi langgam di negara ini adalah memang menggunakan minyak itu berwarna. Jadi berwarna merah yang original ada di minyak sawit. Kemudian pertanyaannya itu adalah, apakah nantinya petani itu bisa membuat sendiri pabrik mini minyak merah ini dengan standar BPKS? Bisa. Sekarang dalam konsep bisnis dari minyak makan merah ini dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, nantinya petani-petani akan bergabung dalam satu koperasi petani sawit. Nah, satu lembaga koperasi petani sawit ini akan dikawal oleh Kementerian UKM, Koperasi dan UKM itu untuk bisa masuk dalam bisnis minyak makan merah. Jadi akan ada pengawalan, akan ada juga pembiayaan, sehingga nanti kalau petani ingin melakukan bisnis ini harus pertama dia dalam bentuk koperasi, kemudian mendaftar di Kementerian Koperasi. Nanti Kementerian Koperasi yang akan mengawal bagaimana nanti pembiayaan seperti apa, karena memang LPDB dari Kementerian Koperasi itu menyiapkan dana operasional ketika petani koperasi sawit nantinya masuk ke dalam bisnis minyak makan merah. Mereka juga mengawal bagaimana sistem pemasarannya nantinya seperti apa gitu. Mereka sudah punya konsepnya. PPKS tentunya mempunyai teknologinya, tetapi lisensi pendirian pabrik ini ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Pertanyaan berikutnya itu adalah dari Pak Sudo Budi, apakah dengan minyak merah akan menjadi daya saing dengan perusahaan swasta yang telah beroperasi selama ini, sehingga harga menjadi lebih terjangkau untuk masyarakat? Nah, kita tidak mengatakan bahwa minyak makan merah itu akan bersaing dengan minyak goreng yang ada sekarang. Tetapi minyak makan merah ini hadir tidak di pasar itu untuk menjadi alternatif. Jadi alternatif pilihan. Apakah nantinya kita akan menggunakan minyak goreng biasa atau menggunakan minyak makan merah. Tapi dari segi kesehatannya gitu, minyak makan merah ini kita mempertahankan gizi kandungan fitonutrien yang ada di dalam originalnya, naturalnya ada di dalam minyak merah gitu. Jadi dari hasil penelitian kita pun banyak fungsi kesehatan yang akan meningkat ketika menggunakan minyak makan merah untuk penggorengan. Tentunya penggorengan yang kita anjurkan, suhu penggorengan yang kita anjurkan, dan juga apakah itu langsung dimakan. Jadi kenapa kita di PPKS mengatakan minyak makan merah?
karena selain digoreng bisa langsung dimakan sebagai sumber fungsi suplemen kesehatan. Sehingga harga lebih terjangkau, pasti lebih terjangkau karena dalam proses produksi minyak makan merah ini banyak mata rantai yang akan dipotong. Jadi petani tidak perlu harus masuk jauh-jauh dulu, harus transfer ke PKS yang mana, karena PKS petaninya nanti akan mempunyai satu paket teknologi. PKS mereka, kebun mereka punya sendiri, PKS mereka punya sendiri, dan juga pabrik minyak makan merahnya mereka punya sendiri. Jadi dia berada di lingkup di loop yang satu area gitu. Jadi biaya transportasi bisa kita cut gitu, sehingga biaya produksi nantinya itu akan lebih berkurang gitu, Dan ketika juga minyak makan merah ini sudah menjadi produk, nah yang akan menikmati itu adalah di sekitar kebun dan di sekitar pabrik. Memang targetnya itu kenapa dia di 10 ton per hari dengan perkiraan sekira 1000 hektar kebun sawitnya itu, memang kita anggap bahwa ketika ini menjadi bisnisnya koperasi petani kecil, nantinya akan bisa berzona-zona di setiap yang ada kebun sawitnya bisa dibangun gitu. Jadi mereka bisa mandiri dalam hal penyediaan alternatif minyak untuk menggoreng. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Prio. Apakah minyak makan merah juga diproduksi dari segala jenis sawit pada umumnya? Ataukah harus menggunakan varietas bibit sawit tertentu? Kita di PPKS mengatakan semua varietas bibit sawit, varietas kecambah, bisa digunakan sebagai bahan baku minyak makan merah. Karena nutrisi padi, vitamin A, vitamin E, skolen, dan kandungan-kandungan gizi yang lain yang ada dalam minyak makan merah itu, originalnya, naturalnya ada di dalam setiap macam varietas yang ada sekarang, apakah itu diproduksi PPKS ataupun lembaga kecambah yang lain gitu. Jadi tidak ada pembatasan terhadap varietas apa yang bisa digunakan sebagai bahan baku minyak makan merah. Semua bisa digunakan menjadi bahan baku minyak makan merah. Saya berterima kasih untuk sahabat PPKS yang sangat concern, sangat perhatian terhadap setiap inovasi-inovasi yang dilakukan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Minyak makan merah ini kita dedikasikan untuk naiknya kelas dari koperasi petani sawit, yang akhirnya nanti akan berfungsi memajukan lagi perekonomian di sektor petani-petani kecil, yang akhirnya nanti juga akan membesarkan negara kita merah putih. Terima kasih.